Nah, saya bacakan dulu yang pertama, Coach, ya. Berat Ya, silakan. ringannya sebuah beban itu tergantung dari orang yang mengalaminya. Sebuah beban bagi si A mungkin berat sekali, tapi bagi si B, beban itu adalah ringan. Apa yang menyebabkan, Coach? Ya, tentu kita semua berbeda-beda ya. Tentu lewat pengalaman-pengalaman kita. Tentu ini kita tidak bisa hindari semua bahwa pengalaman kita, di mana kita hidup, budaya setempat, pengetahuan kita, pelatihan kita, ini yang akan membentuk kita semua. Nah, tentu ada orang-orang tertentu yang biasa dilatih dengan beban-beban berat, itu merasakan ringan. Tetapi yang kita bicarakan ini tentu berbeda seperti yang beban duniawi. Dan tadi kalau kita lihat terakhirnya mengenai beban bebas itu keseimbangannya, kita udah mulai mengerti bahwa sebenarnya Tuhan berikan semuanya itu untuk mengarahkan kita kepada blueprint-nya. Ya. Nah, kalau kita mau berbicara seperti tadi Sis Melda tanyakan itu beban, tentu itu kita harus hati-hati. Sebenarnya kalau kita bisa mengerti firman Tuhan secara keseluruhan, sebenarnya beban-beban itu tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena kita sendiri yang tanpa sadar mengolahnya, perhatikannya, mengolahnya di dalam alam pikiran perasaan kita yang sebenarnya bisa kita eliminasi. Kita bisa diminish dengan kekuatan daripada Tuhan. Contohnya, kekhawatiran, ketakutan, ya, keraguan-raguan. Ya, itu sebenarnya kita masuki semua. Dan banyak sekali ketakutan, kekhawatiran itu bahkan ada yang bilang 90% tidak pernah terjadi, tapi itu menjadi beban-beban ya. Nah, memang ada juga beban-beban yang terjadi karena mungkin ya dia punya penghasilan ya sangat pas-pasan dengan beban kehidupan yang dia harus tanggung karena ada anak sekolah, anak-anak apa. Itu tentu hal lain yang harus kita tentu bijak di dalam mengelolanya, itu tentu sisi lainnya. Nah, tentu banyak. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan sedikit, Sis Melda ya, untuk tadi pertanyaannya. Oke, terima kasih, Coach. Ini udah ada pertanyaan selanjutnya, Coach, ya. Coach, beban yang ada sebagian adalah karena keinginan kita sendiri, kan, Coach? Ya, Seandainya kita tidak ada keinginan apa-apa, otomatis hidup kita akan nggak ada beban apa-apa. Tidak ada iri hati yang menyebabkan kita terbebani dengan keinginan-keinginan. Hal ini juga menyebabkan kita terbebas dari beban yang membelenggu hidup kita, Coach. Bagaimana menurut Coach? ya, ini kita harus hati-hati ya mengenai tidak adanya keinginan. Karena kalau tidak ada keinginan sama sekali, ini juga berbahaya sekali ya. Karena keinginan-keinginan itu kita harus hati-hati, keinginan yang sesuai blueprint-nya Tuhan itu tetap harus ada. Tuhan menciptakan manusia ini dengan potensi yang luar biasa. Nah, tentu Tuhan menciptakan manusia ini bukan sekedar diam, tentu Tuhan punya tujuan. Nah, Tuhan itu taruh dalam diri kita semua. Kenapa kita belajar? Kenapa kita ini semua? Tentu ini harus kita super hati-hati. Karena kalau tidak ada keinginan lagi, ya sudah berangkat aja tinggalkan dunia ini. Nah, itu juga sangat berbahaya, sangat negatif ya. Ya, jadi kita benar-benar harus secara sehat menyikapi kata keinginan. Karena gini, keinginan itu ketika manusia hidup dan ada passion dalam dirinya, keinginan itu pasti ada. Nah, tapi keinginan yang bagaimana? Contohnya gini, ya. Apakah kita tidak ada keinginan untuk melihat keluarga kita lebih bahagia? Apakah tidak ada keinginan untuk kita melihat pasangan kita lebih bahagia? Tidak ada keinginan melihat orang tua kita lebih bahagia, anak-anak kita. Itu yang contoh yang paling sederhana. Kalau itu tidak ada, waduh, udah bahaya sekali itu. Tidak ada keinginan untuk memberkati orang banyak. Tidak ada keinginan supaya makin banyak orang mengenal Tuhan. Makin banyak orang diselamatkan. Itu contoh aja ya. Jadi keinginan itu tetap harus ada, tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan telah taruh dalam diri kita. Jadi ada tujuan-tujuan. Ya seperti ketika di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhilah bumi, berkuasalah. Ya, itu perintah-perintah. Ya, jadi ada perintah dalam diri kita semua yang harus kita lakukan ya. Itu mungkin saya tambahkan ya. Memang enaknya kalau tidak ada keinginan ya udah bebas. Tetapi keinginan yang di luar koridor firman Tuhan itu sangat berbahaya dan bukan blueprint-nya Tuhan. Tapi kalau keinginan itu ada dalam blueprint-nya Tuhan, dalam koridornya Tuhan,
Tuhan pasti menolong, menuntun kita, dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk mencapai tujuan itu. Tuhan memberkati. Coach, berarti sebenarnya beban itu juga adalah untuk memperkuat iman ya, Coach ya? Ya, boleh dikatakan demikian. Jadi gini, beban itu, beban dalam firman Tuhan ya, yang seperti tadi. Jadi beban-beban itu untuk membuat kita lebih dewasa. Beban-beban itu diberikan untuk meningkatkan kemampuan kita. Beban-beban itu diberikan supaya kapasitas kita, potensi kita muncul semua. Ya, makanya banyak firman Tuhan bilang bertandinglah, berjuanglah. Ya, seperti Rasul Paulus selalu, aku tidak mengenal lelah, siang malam aku bekerja, itu luar biasa semuanya. Beban ini, beban itu, tetapi dia ada dalam koridornya Tuhan, ada dalam paradigmanya Tuhan semua, bukan paradigma di luar firman Tuhan. Itu yang harus kita hati-hati ya. Jadi beban itu sebenarnya membuat kita makin hari makin meningkat, makin dewasa, makin kuat. Itu mungkin Sismelda, tambahan dari saya. Terima kasih, Coach. Ini ada statement juga, Coach, dari peserta. Karena orang percaya itu pasti ada cook yang harus dipikul. Tapi cook itu tidaklah kita pikul sendiri. Karena di ujung satunya itu Tuhan yang pikul bersama kita, sehingga tidak terlalu memberatkan dalam menyelesaikan rencananya. Amin. Setuju. Tuhan pasti menuntun, membimbing, menolong kita. Bagus sekali. Oh, Coach, ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Bapak Ibu yang mau tanya langsung boleh juga ya, silakan ya. Ya, langsung Coach, ambil dulu saja. ada yang ngomong sama saya, kalau masih muda, hidup harus berani menanggung beban. Salah satunya dengan mengambil kredit-kredit seperti KPR, mobil, dan lain-lain. Biar nanti saat kamu sudah lebih tua, kamu sudah memiliki yang kamu perlukan. Mana yang harus saya dahulukan, Coach? Mengambil beban itu sambil meningkatkan kemampuan atau mempersiapkan kemampuan dulu baru ambil beban tersebut, Coach? Dalam kurung jadinya lebih lama. Yang mana yang baik itu? Saya juga kaget-kaget itu ya, mengambil KPR apa segala macam ya. Tentu kita harus belajar yang bagus ya. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan semua masukan-masukan ya. Memang ada juga masukan-masukan gitu, ambil aja apa semua, tetapi jangan ya. Kita harus hati-hati dengan kemampuan kita. Ya, perhatikan kemampuan kita apa yang Tuhan sudah berikan. Tentu yang lebih bagus adalah mulai menghemat. Jadi ketika Anda mulai bekerja, mulai belajar menabung, mulai belajar kalau dunia sekarang anak-anak mulai diajarin investasi, ya mulai menabung, mulai menaruh sesuatu, boleh juga ada yang mau belajar ini, belajar itu, tetapi bukan menambah utang, menambah tanggungan segala macam, itu sangat berbahaya karena ngambil-ngambil KPR itu kan berarti Anda mengutang. Ingat ya, firman Tuhan selalu mengatakan, itu ketika Anda dipiutangi orang, itu Anda itu terikat. Orang yang memberikan piutang dan yang menerima piutang itu terikat. Jadi kita usahakan jangan, kecuali memang itu dalam perhitungan-perhitungan bisnis yang memang perputarannya diizinkan dan sekian persen itu dia masih bisa cover karena dia mau memperluas. Tetapi bukan mengikat diri dengan beban-beban itu, hati-hati sekali. Jadi ini tentu kita berbicara bisnis ya, perhitungan-perhitungan itu persentase-persentase yang Anda mampu. Tetapi kalau pemula-pemula sebaiknya saya anjurkan belajarlah menabung, belajarlah berinvestasi secara kecil-kecilan, belajarlah mulai berdagang secara kecil-kecilan dengan modalmu sendiri. Jangan pakai utang yang terlalu besar. Itu hati-hati sekali ya. Jadi saya tidak terlalu setuju kalau dari muda ambil ini, ambil itu, ambil ini. Bahaya sekali. Iya, itu mungkin tambahan dari saya, Sismelda. Ya benar tuh tadi seperti yang Coach sampaikan, yaitu membebani diri sendiri dan membuat hidup kita tambah sulit ya, Coach ya. Kalau Betul sampai sekali, ini betul tidak sekali. diperhitungkan dengan matang. Iya. Ya seru banget nih, Coach, malam hari ini kita ternyata belajar beban bebas, ternyata dua-duanya perlu ya, bukan bukan oh kok gitu saya pilih bebas aja. Ternyata setelah kita belajar, dua-duanya penting sekali dalam hidup kita dan kita harus lebih bijaksana menyikapinya seperti yang tadi Coach sampaikan.
Amin. Ya, tapi tetap dalam koridor firman Tuhan ya. Jangan salah menerjemahkan beban bebas ini secara duniawi. Karena kalau kita terjemahkan secara duniawi itu akan bias kemana-mana. Nah, yang saya malam hari ini ungkapkan adalah apa yang diamanatkan firman Tuhan. Ya, Iya, terima kasih Coach. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini terakhir nih Coach ya, karena waktunya juga udah. ya, Ini, ya. Coach, tadi ada pernyataan kalau salah satu indikasi beban yang baik itu ada ketenangan di hati. Ini kami Yes. mau ambil pinjaman di bank untuk perluasan bisnis. Hati saya sih tenang, Coach, tapi istri saya tidak tenang. Bagaimana menyikapinya, Coach? Iya, ya memang apa ya, suami istri itu harus bersatu ya. Jadi saya percaya Tuhan itu memakai dua-duanya. Jadi kalau ada yang masalah begitu ya berembutlah, dan juga ingat ya, harus sesuai kemampuan, bukan jadi beban. Jadi kemampuan Anda menghasilkan dan bisa membayar itu perhitungkan semua dan berdoa kembali. Kalau masih ada yang tadi tidak setuju, ya berbicaralah dari hati ke hati. Kenapa? Takutnya apa? Dan hitung kembali dan minta tanda dari Tuhan. Tuntun. Ya, tuntun Tuhan. Jangan jadi beban nanti pertengkaran antara suami istri. Itu jauh lebih merusak. Kenapa nggak ditunda dulu? Kalau itu nanti mengganggu hubungan suami istri dan anak-anak, dan juga mengganggu pikiran, beban-beban Anda melewati limit batas Anda, itu akan merusak semuanya. Hati-hati sekali. Jadi kembali saya anjurkan berembuk lagi, berdoa lagi, dan lihat kemampuan Anda untuk membayar kembalinya itu cukup atau terlalu beban ya. Hati-hati sekali di sini, tentu berdoa ya, Tuhan memberkati.